Mari kita lihat informasi terpopuler dari situs CNBC pada hari ini, di mana yang pertama, konsumsi BBM non-subsidi terus naik didorong oleh program QR Code. Pertamina Patraniaga mengakui terjadi pergeseran besar dalam pola konsumsi BBM nasional. Semakin banyak masyarakat yang berpindah menggunakan BBM non-subsidi seiring penerapan program subsidi tepat melalui QR Code. Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo Putra, mengungkapkan bahwa penjualan BBM non-subsidi mengalami lonjakan dalam setahun terakhir. Produk Pertamax tercatat tumbuh 24%, Turbo 55% dan Dex naik 19%. Pertumbuhan ini terjadi karena pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar harus menggunakan QR Code sehingga memicu perpindahan ke BBM non-subsidi. Hingga Juli 2025 total penjualan Pertamina Patraniaga mencapai 59 juta kiloliter dengan 41% diantaranya berasal dari produk non-subsidi. Kementerian SDM menyebut migrasi konsumsi BBM subsidi ke non-subsidi telah mencapai 1,4 juta kiloliter. Faktor lainnya adalah banyaknya pengguna yang belum mendaftar QR Code karena spesifikasi mesin kendaraan mereka tidak sesuai ketentuan. Dirjen Migas Laude Sulaiman menegaskan fenomena ini menunjukkan masyarakat mulai berpindah ke BBM dengan kualitas lebih tinggi di atas RON 92. Pergeseran ini dinilai berdampak positif untuk efisiensi energi dan penggunaan BBM lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, informasi terpopuler lainnya adalah Malaysia dan Indonesia ini berebut jadi pusat baterai hijau Asia. Jadi Malaysia dan Indonesia ini menggadang diri sebagai pusat baterai hijau di Asia Tenggara. Ambisi ini didorong sumber energi terbarukan dari Sarawak yang berlimpah sekaligus memberi sinyal kuat transisi energi di kawasan. Negara bagian Sarawak menjadi motor utama dengan kapasitas listrik tenaga air yang sudah mencapai 3.500 megawatt. Angka ini cukup untuk memasok 2 hingga 3 juta rumah tangga. Saat ini proyek PLTA keempat sedang dibangun, ditambah sejumlah ladang solar terapung, termasuk satu yang sudah menghasilkan 50 megawatt. Sarawak menargetkan pembangkit hingga 10.000 megawatt di 2030 dengan mayoritas berasal dari tenaga air serta energi surya dan gas alam. Surplus energi ini diharapkan bisa diekspor ke Sabah, Brunei Darussalam, hingga Malaysia Daratan dan Filipina. Analis menilai ambisi ini berani dan berjanjikan tidak hanya memacu investasi, tapi juga mendorong transisi energi di kawasan. Di saat yang sama, Indonesia juga menyiapkan diri menjadi pusat industri baterai hijau dunia. Melalui peta jalan dekarbonisasi industri nasional dalam RPJMN 2025-2029, pemerintah menegaskan Indonesia memiliki posisi strategis berkat sumber daya nikel, litium, dan kobalt yang besar. Dengan proses produksi yang berpegang dengan standar ESG, RI diproyeksi bisa menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai listrik global. Selanjutnya, harga BBM non-subsidi turun serentak di awal September. Harga bahan bakar minyak non-subsidi ini turun serentak di awal September, di mana seluruh badan usaha penyedia BBM seperti Pertamina, Shell, BP AKR, hingga Vivo Energy Indonesia melakukan penyesuaian tarif. Untuk wilayah DKI Jakarta, harga BBM Pertamax Turbo atau RON 98 diturunkan dari Rp13.200 per liter menjadi Rp13.100 per liter. Harga Pertamax atau RON 95 ini tetap Rp12.200, sedangkan Pertamax Green masih bertahan di level Rp13.000 per liter. Untuk jenis solar, Dexlite turun menjadi Rp13.600 dari sebelumnya Rp13.850 per liter. Begitu juga dengan Pertamina Dex yang sekarang dibanderol Rp13.850 dari Rp14.150 per liter. Penurunan harga juga terjadi pada produk diesel di SPBU swasta. Shell menurunkan harga V-Power diesel menjadi Rp14.130, sementara Vivo Energy Indonesia menurunkan diesel Primus Plus ke level Rp14.140 per liter. Namun untuk produk bensin Vivo terjadi kenaikan harga. Revo 90 naik menjadi Rp12.530 per liter, Revo 92 Rp12.610 dan Revo 95 Rp13.140 per liter.
Informasi terpopuler lainnya atau yang keempat ini datang dari mancanegara, di mana Rumania ini mengecam keras Rusia setelah sebuah drone milik Moskow dilaporkan melanggar wilayah udaranya. Insiden ini memicu pengerahan jet tempur dan dinilai sebagai ancaman serius bagi keamanan regional. Kementerian Pertahanan Rumania menyebut drone Rusia memasuki wilayah udara nasional pada Sabtu sore dan sempat mengorbit selama 50 menit sebelum kembali menuju Ukraina. 2 jet F-16 dikerahkan untuk mencegat dan sudah mendapat izin tembak. Namun langkah itu batal demi menghindari resiko tambahan. Pihak Rumania menilai insiden ini sebagai tindakan tidak bertanggung jawab dan sebuah tantangan baru bagi keamanan regional di kawasan Laut Hitam. Menteri Pertahanan Rumania, Ionut Mosteanu, mengatakan bahwa ia memanggil Duta Besar Rusia di Bukares. Namun pihak Moskow membantah dan menyebutnya sebagai provokasi dari Ukraina. Kecaman juga datang dari Uni Eropa yang menyebut pelanggaran tersebut tidak dapat diterima. Insiden ini menambah ketegangan di sisi timur NATO hanya beberapa hari setelah Polandia menembak jatuh drone Rusia di wilayahnya.